Halo guys, assalamualaikum. Ngopi-ngopi, mari ngopi-ngopi. Santai dulu lah sebelum ngobrol-ngobrol. Kalaupun ada yang mau sharing atau mau cari solusi ya silahkan. Tinggal di chat aja di komentaran Facebook YouTube. Sebelum lanjut ke obrolan yang ya begitulah, kita akan membahas tentang apa itu namanya hujatan dan apa itu namanya yang mengkritik tentang kepribadian orang-orang yang memposting atau membuat grup channel YouTube masing-masing. Inilah ya, gue itu penasaran apa maksudnya dan tujuannya itu loh. Ada yang bikin TikTok tapi seolah-olah apa ya, menghinalah agama Islam, seperti orang lagi sholawatan atau orang yang lagi apa namanya ya sholat atau gimana gitulah, kalian juga tahu. Tapi kenapa pas ada lagu itu seperti menghina atau malah joget-joget? Apa itu tujuannya dan apa itu maksudnya? Kalau mau bikin TikTok atau gimana lah, istilah kata orang apa itu, orang-orang kreator, editor, boleh bikin konten-konten yang bagus dan layak, boleh bikin konten yang layak ditonton, hiburan. Karena apa? Sosial media itu, tolong bro, hargailah agama Islam. Jangan bikin TikTok seolah-olah pengen dipandang kalau dia itu lagi ngaji, sholawat, ataupun sholat. Kalau mau upload, ya upload itu upload tentang gimana sih cara mengamalkan ini, atau cara menghafal Al-Quran, atau bikin kreator TikTok, boleh. Jangan ada unsur penghinaan agama Islam. Gue lihat di setiap YouTube dan gue subscribe, memang bagus-bagus, tapi endingnya kok seperti menghina agama Islam. Dan maaf kalau saya ada kata-kata saya yang kurang sopan, kurang enak, atau tersinggung. Karena apa? Saya sebagai agama Islam, gini loh, saya sebagai seorang agama Islam merasa agama saya tersinggung. Karena apa? Masa iya orang mati denger lagu joget? Masa iya yang lagi baca Quran denger lagu joget-joget, atau sholat malah joget-joget? Itu maksudnya gimana bro? Kita loh sesama YouTuber, sesama umat manusia, saya nggak bakal saling menghina atau saling meledek satu sama lain tentang agama. Saya menghargai semua agama, walaupun kalian agama Islam, Kristen, Hindu, Kristen Protestan,
Buddha, Konghucu dan sebagainya, ataupun yang ada malah non agama atau non kepercayaan boleh, tapi mohon maaf, bagi saya kalau mau bikin konten itu tentang pelajaran anak-anak lah, tentang gimana tuh caranya bikin konten yang bagus dan buat orang lain termotivasi, buat orang lain oh iya gini ya caranya bikin kreatif atau kreator, atau gimana oh gini ya cara cepat menghafal Al-Quran. Buat kalian yang YouTuber yang udah dewasa, apalagi sesama agama Islam, ayolah bantu anak-anak adik-adik kita buat belajar yang baik, dan jangan sampai bikin konten-konten hal-hal negatif, karena apa, di agama juga dilarang. Terus hukum berlaku di hukum, kalian juga tahu lah, yang bikin TikTok itu langsung diapalah sama pihak berwajib. Saya pengen ini loh, saling membantu sesama manusia, apalagi bagus nih buat adik-adik yang masih belajar SMP, SMA, atau yang kakak-kakak yang masih belajar, abang atau mbak atau adek lah yang pengen belajar tuh tentang apalah, karena apa, dunia itu sementara coy, yang kelak itu adalah akhirat. Jadi sebaik mungkin kita saling membantu sebagai manusia. Kalau adik-adik kita yang ada pengen belajar cara belajar bersahajat atau gimana lah tentang agama, tolong bantu dan tolong sharing. Jangan aku lihat kebanyakan kontennya konten negatif gitu. Saya begini karena saya melihat dan saya saring bahwa kebanyakan itu kontennya konten dewasa, dan bagi abang-abang adik-adik tolong jangan jangan sampai dilihat sama anak di bawah 18 tahun ke bawah. Kalau bisa ya itu mah terserah kalian. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, ini mah cuman curahan hati saya, curahan ya, hitung-hitung sharing. Kalaupun Anda mau sharing, ayo tulis di kolom komentar saya, tulis, ntar saya sebisa mungkin menerjemahkan atau memberi solusi yang baik, bagaimana baiknya, gimana bagusnya gitu loh. Maaf nih, saya ngerokok, saya suka merokok. Karena saya juga bukan 100% orang baik, saya juga manusia yang penuh dengan dosa, kebanyakan dosa, bukan kebanyakan baik. Contoh ini saya juga pakai anting, maaf. Malah saya seru loh kalau lihat tentang baca hafiz Al-Quran, kitab. Saya kagum sama anak-anak walaupun tanpa sekolah, tanpa tanpa bimbingan, tapi kagum saya. Kagumnya gimana? Saya melihat anak-anak zaman sekarang walaupun tergerus dengan zaman modern ke modern zaman, takjub saya. Karena apa? Satu, walaupun contoh
walaupun anak pang hafal 1 juz, 3 juz sampai 30 juz. Wow, saya juga kayaknya nggak bakal tuh 1 ayat aja, kayaknya nggak bakal hafal tuh satu satu halaman atau ya beberapa ayat tapcuk. Saya juga tapcuknya gitu. Ada anak kecil di bawah, ya dibilang sih belum sekolah tapi udah hafal Al-Quran, hafal tentang apa tuh artinya satu bait, misalkan Bismillahirrahmanirrahim, tapi dia tahu isi-isinya. Wow, saya sangat the best lah, bagus, keren. Kalau bahasa orang anak sekarang mah keren. Ayolah bang, kita sama-sama bantu anak-anak yang ya begitu model semacam pengen belajar Al-Quran, pengen belajar apa gitu tentang kekreativitasan. Jangan ini mah ada orang yang bikin konten tentang kayak gitu dibilangnya wah pamer, wah ini pak dibilang apa gitu. Jangan negatif dulu. Karena apa? Dia itu ingin memberikan contoh baik supaya anak-anak kita atau adik-adik kita termotivasi. Bukannya berarti kita pamer atau gimana, dan bukannya saya sok tahu atau sok pintar, tapi ini menurut pengalaman saya dan menurut saringan pikiran saya. Mohon maaf sekali lagi. Ada tuh pesulap yang rambutnya warna merah, apa tuh artinya, maksudnya tentang pencak silat itu apa sih? Pesulap merah artinya harus gerakannya, bisa ini ya gerakannya ya. Ada gerakannya itu ya, anak kecil juga bisa bang. Masalah kayak gituan mah karena apa, dia yakin, dia percaya kalau dia itu punya yang namanya Allah, karena dia itu masrahkan diri. Jadi dia itu bisa mematahkan besi, anak kecil pun. Jangan berarti dia pakai ilmu hitam atau ilmu putih, bukan bang, bukan. Itu cara obrolan dan cara pikir abang salah. Karena apa bang, itu sama aja menghina dunia persilatan. Abang itu siapa sih? Sebelum abang lahir juga dunia persilatan pasti udah ada, pasti udah ada lah dunia persilatan dari zaman dulu. Masalah makan beling itu bukan ilmu debus, bukan ilmu apa-apa, tapi dengan kepercayaan diri, dengan penuh kepercayaan diri dia bisa melakukannya. Atraksi-atraksi yang berbahaya yang dilarang oleh umur 8 tahun ke bawah. Karena apa? Bahayanya apa? Bisa luka-luka, luka dalam, luka luar. Karena itu nggak sembarangan bang mencari ilmu kayak gitu. Itu adalah ilmu Al-Quran. Kalau nggak didasari ilmu Al-Quran, kita bisa apa sih? Nggak mungkin kan bisa matahin besi segitu banyak. Nggak mungkin kan bisa matahin balok segitu banyak atau batu. Karena apa? Itu dari Al-Quran bang. Percayanya ada Allah, bukan berarti pakai ilmu debus atau ilmu hitam. Saya lihat ini mah ya Allah, dibilangnya debus lah. Kayak gini ya gerakannya. Kayak gitu ya gerakannya. Bukan bang, tolong. Saya walaupun bukan pencinta pesilat, saya menghargai. Saya acungkan jempol kepada anak-anak yang bisa belajar pencak silat.
Karena apa? Itu tradisi orang Jawa, orang apa, negara Indonesia. Kenapa Indonesia itu bermacam-macam suku dan bahasa dan macam-macam tradisi. Bukannya malah komentar gini lah, terus prakteknya kayak gini lah. Orang anak SD aja juga bisa matahin kayak gituan mah. Jangan menghujat dong bang. Kita sesama manusia itu harus saling menghargai, walaupun dia melakukannya dengan cara yang salah. Kalaupun caranya dia salah, berilah komentar yang positif atau ajarilah. Karena apa? Tanpa diajari orang lain kita bisa apa dan kita tahu apa? Saling berbagi ilmu, saling berbagi pengalaman, saling sharing, tukar pikiran antara kita dan abang atau kakak ataupun adik. Saya cuman ya itulah, apa namanya, kok bisa ya ada TikTok kayak gitu, kok ada ya yang bersulap. Menurut saya sombong amat gitu, mentang-mentang dia bisa, malah dia komentarnya, oh kayak gini ya gerakannya, oh ada gerakan kayak gini ya. Bukan bang, itu ada teknik dasar, serba teknik. Kalau tanpa teknik bisa celaka, bisa patah. Kalau patah gitu bang. Jangan menghujat lah sesama youtuber mah. Maaf, saya jarang online dan saya jarang banget ngupload video. Karena apa? Karena saya mensibukkan dengan pekerjaan. Oh ya, sedikit promosi nih dari saya. Sedikit promosi. Misalkan nih orang Jawa Barat mau bebas lah, dari daerah mana, dari kota mana. Kalau ada yang mau dipijit, datang ke rumah, ntar saya kasih WA dan saya kasih petunjuk. Kalau anda mau dan berminat, bebas usia, bebas kalangan, mau cewek cowok silahkan. Kalau anda mau dipijit, ntar anda tinggal komen lah di kolom komentar saya di YouTube saya, di channel saya. Ntar saya kasih WA dan nomor telepon saya. Masalah tarif, saya tidak akan menarget harga. Karena apa? Saya mencarinya saudara bang atau kak, cari temen. Siapa tahu ntar kita saling bantu satu sama lain. Ntar kita sharing-sharing di YouTube, di kolom komentar. Kalau anda pengen bener serius bipijat atau saling sharing, ayo terbuka lebar sama saya. Tinggal anda mau mengomentari konten saya dan tinggal ya gimana lah layaknya orang ngobrol. Misalkan saya sama anda ngobrol secara pribadi atau secara di YouTube. Jangan lupa bang, like dan subscribe channel YouTube saya. Insya Allah saya akan memberikan konten-konten terbaik dan bikin anda terhibur. Insya Allah. Gratis loh bang, like itu, subscribe itu bang. Gratis banget, nggak pakai biaya. Cukup buka, lihat, tonton. Kalau anda suka boleh like, kalau nggak ada suka boleh like jempol bawah. Nggak usah di subscribe. Saya mah cuman
cari teman, saudara. Dan gimana? Di sini tuh kebanyakan orang Indonesia itu tertipu daya sama badut-badut politik yang gak bertanggung jawab. Kenapa? Coy, zaman sekarang warga Indonesia itu pengennya janji itu ditepati, bukan janji palsu. Intinya pengen ada bukti, bukan cuman ngobrol doang atau ya mentang-mentang mau pilihan presiden, kades, camat, bupati, gubernur, sama wakil-wakilnya ataupun calon RT RW. Tepatilah janji Anda. Karena apa? Kami itu nggak mau janji, tapi mau bukti secara langsung, secara nyata. Ini mah saya akan membela rakyat saya, dan saya akan membela orang-orang miskin, orang-orang yang kurang mampu. Ya elah bang, itu mah udah biasa, semua orang juga tahu. Tapi mana buktinya bang? Yang ada hoak lah. Malah yang ada itu apa? Serangan pajar, ngasih uang 50.000, sengsaranya 5 tahun. Buset. Nah, coba aja bang malah, ya Allah. Biar gak jenuh, ngopi dulu. Sorry ya bang, kalau saya ada obrolan atau bahasa yang kurang enak, kurang berkenan, kurang apa namanya ya, nggak enak di hati. Sorry ya bang, ini mah cuman ungkapan perasaan saya, isi hati saya, karena saya juga manusia bodoh, manusia yang gak bisa apa-apa, cuman bisa ngobrol lewat pikiran saya. Terus saya cuman oh kayak gini ya cara menghadapinya, oh begini ya. Tapi saya juga ini mah ungkapan hati. Kalau ada yang gak berkenan dan gak enak di hati dan merasa tersinggung, mohon maaf lahir dan batin. Ini bukan berarti lebaran, tapi mohon maaf dari pribadi saya. Karena apa? Saya nggak mau lah ada hujatan kayak gitu. Terus ada unsur-unsur penghinaan, nggak tahu tentang budaya, nggak tahu tentang kepribadian, nggak tahu dengan politik, agama, dan sebagainya. Malah saya pengen itu saling support. Walaupun Anda ya bukan kalangan kalangan non agama dan non politik, mohon maaf. Bila apa nih, sekali lagi lah terakhiran, kalau pengen sharing di YouTube tinggal kasih kolom komentar Anda lah, tinggal di komen channel saya. Dan saya takjub banget sama KPL, asli saya suka loh dengan konten-kontennya. Semoga KPL nonton, semoga Anda menonton channel saya, dan saya pengen langsung ngobrol walaupun lewat YouTube. Konten-konten Anda bagus, the best, saya suka banget dengan konten Anda. Ini deh. Hah?
Acting ganyan. Saya pengen banget ya ngobrol-ngobrol sama KPL, suka banget channel-channelnya. Yang di video call dia. Iyon, saya suka banget channel-channelnya dan pengen banget ngobrol sama KPL, seru-seru, nyata, dan banyak banget pelajaran-pelajarannya, banyak banget inspirasi. Semoga Anda eksis terus walaupun di dunia maya di YouTube, dan selalu eksis terus di dunia nyata. Semoga konten Anda bermanfaat bagi semua pecinta KPL. Ya mungkin gimana lah, saya juga sebagai bisa lah terbilang disebutnya bisa merasakan hal-hal yang seperti makhluk halus, saya kayak gitu. Tapi lah saya mah no problem, selagi tidak mengganggu saya nggak akan mengganggu yang kayak gitu. Saya tetap saling saling menghargai walaupun dia makhluk halus. Salam Bang, salam Ki dari saya, penggemar Anda. Semoga Anda nonton